warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2025, perkenalkan nama saya Al Musawir, mahasiswa PPG tahun 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 250200080001. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SDN dan Sampurdo kelas 5 dengan materi Al-Qayyum, Al-Mu'id, Al-Mumit, Al-Ba'is. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar semua? Sebelum kita belajar supaya pembelajaran tak lancar, kita mulai berdoa dulu. Coba siapa itu kelas? Kita belajar kita berdoa dimulai. Hadir Pak. Muhammad Safatul. Oke, ada yang sakit? Oke. Baik, sebelum kita belajar, sama dulu periksa gerakannya. Oke. Sama dulu lihat periksa gerakannya. Sudah rapi semua? Sudah. Apa ada sampah di mejanya? Tidak. Oke, sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sananya aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwa Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, supaya pembelajaran hari ini bisa lancar atau kalian bisa semangat untuk belajar. Oke, kita mulai. Coba Tepuk Malaysia. Siku-siku, paku-paku, siku-paku. Sekarang acua-cua, sekarang acua-cua, say. Oke, semangat. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna. Oke. Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99. Oke, nah sementara yang kita bahas itu ada 5. Ada 5 yang kita bahas. Yang pertama itu ada Al-Qayyum, Al-Mu'id, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Ba'is. Nah, kenapa Allah memiliki nama-nama yang banyak? Ada yang tahu?
Coba Intan. Setiap nama memiliki makna indah. Oke, setiap nama memiliki makna yang Indah. indah. Oke, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Berarti nama-nama Allah yang baik. Ya. Ada nama dalam Asmaul Husna atau itu terdiri dari 99 yang memiliki sifat dan karakter masing-masing. Memiliki sifat dan karakter yang sempurna. Itu Asmaul Husna. Al-Qawiyyu. Apa artinya Al-Qawi? Coba tangan yang tahu, coba kalian. Allah Maha Kuat. Bagaimana yang dikatakan Allah Maha Kuat? Allah Maha Kuat itu Dia berdiri sendiri. Dalam surah Al-Ikhlas itu ada dikatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya berapa? Hanya satu. Allah itu hanya satu. Tiada Tuhan selain Allah. Cara meneladani Al-Qawi, bagaimana caranya? Ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menguatkan iman dan takwa. Oke, yang kedua mengandalkan kekuatan dari Allah. Kemudian menjadi pribadi yang kuat atau fisik mental yang spiritual. Membantu yang lemah. Nah, itu cara meneladani Al-Qawiyyu. Nah, kemudian yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum, apa artinya Al-Qayyum? Berarti mengurus segala sesuatu. Oke, mengurus segala sesuatu. Itu tadi yang saya katakan. Allah itu Maha sendiri, tapi mampu mengurus semua umatnya yang ada di bumi. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan dari makhluknya untuk eksis. Tetapi justru semuanya makhluk bergantung kepadanya. Itu tadi saya katakan. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Sekarang Al-Muhyi. Al-Muhyi itu apa? Allah Maha menghidupkan. Oke, yang kedua, Allah adalah zat yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Zat, tentunya zat yang ada di dunia itu apakah mampu kita ketika tidak ada air? Apakah mampu kita berikan air? Kita kasih minum? Tidak tahu. Kenapa? Saking begitunya Allah istimewa, maka Allah itu berikan air banyak turunkan air kepada umatnya. Bahkan Allah itu biasa turunkan apa? Hujan. Makanya kalau turun hujan harus bilang alhamdulillah. Cara meneladani Al-Muhyi, menghargai kehidupan setiap makhluk hidup. Jangan contoh, ada kucing lewat di depan tak, tidak boleh langsung ditendang. Itu datang minta apa? Makanan. Oke, yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga, menanamkan kebaikan. Bagaimana caranya menanamkan kebaikan? Ketika kita ada teman tak butuh pertolongan, maka harus siapa? Harus siapa? Harus dibantu atau harus ditolong. Kemudian menghidupkan iman dan amal soleh. Bagaimana itu iman dan amal soleh? Amal soleh, iman. Kita harus berbuat iman. Bagaimana caranya? Dengan sholat. Apalagi berbuat baik. Ketika ada guru tak lewat, harus disenyumi. Tidak boleh kimatoro. Harus senyum atau beri apa? Salam. Kemudian lanjut. Yang keempat, Al-Muhyi.
Dia yang Mematikan. Dia yang mematikan. Oke. Al-ba'id. Apa artinya al-ba'id? Artinya adalah yang dari Maha membangkitkan. Itu nanti ketika kita sudah dikubur, kita sudah ditimbun dengan tanah, maka kita langsung datang malaikat yang bertanya dalam kubur, bawa palu-palunya besar, bawa cambukannya. Ketika kita ditanya, dibangkitkan, dan bangun, bangun sudah. Kita mau tanya ke diri sudah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau tidak tahu, maka dipalu-palu. Siapa lagi bertanya? Siapa nabimu? Ketika tidak tahu, maka dipalu-palu lagi dan jambu. Ketika semuanya pertanyaan tidak tahu, maka nanti tidak bilang, wahai Tuanku, kasih saya kesempatan untuk kembali dunia untuk beramal kebaikan. Apa Nabi bilang, Allah, saya sudah kasih kesempatan ini punya selama 80 sampai 60 tahun, tapi kau tidak mau melakukan kebaikan apa yang saya berikan, tidak mau korban temanmu, maka ini nih ganjarannya untuk kau. Maka nanti semuanya manusia nanti ketika kita sudah meninggal, maka ada juga nanti hukumannya di akhirat. Ketika nanti di akhirat berjalan di situ ada namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat berkumpulnya semua manusia. Tidak mengenal mana saudaraku ini, mana mamaku, mana bapakku, mana paman, mana tante, mana nenek dan sebagainya. Semuanya terkumpul di situ. Matahari sejengkal dari kepala. Matahari sejengkal dari kepala. Bagaimana panasnya? Maka di situ tidak terkenal, kita tidak kenal semua manusia yang ada di situ. Maka dikumpulkan, maka di situ nanti akan dikasih semua catatannya. Kalau dikasih dari kiri, berarti tidak selamat. Tetapi ketika dikasih ke kanan, berarti dia sudah selamat. Dibukakan pintu surga. Maka nanti ketika dibukakan pintu surga, maka ketika baru masuk pintu surga, di situ melihat semua bagaimana istimewanya surga di dalam. Sudah harum di dalam, dibikinkan istana, ada juga bidadari cantik di dalam dan sebagainya. Ada pelayan tersendiri di dalam. Mau makan buah, ambil saja. Situ semuanya. Ketika kita dalam surga. Berbeda kalau dalam neraka. Setiap hari menderita. Menderita dengan apa? Dibakar. Ada api yang menyala, dibakar tubuhnya. Dibakar. Bagaimana rasanya itu ketika dibakar? Kita saja ketika kita kasih menyala korek, kasih menyala kompor, tiba-tiba tidak ada sangka pegang api, bagaimana rasa sakitnya? Sakit tak? Itu lebih sakit nanti ketika di akhirat. Lebih sakit nanti ketika di akhirat. Makanya mulai sekarang kita harus berbanyak amal kebaikan. Seberapapun itu, misalnya hari Jumat, anak-anak semuanya harus menyumbang. Maka nanti itu ketika kalian menyumbang, ini Almi kemarin selama di dunia dia selalu menyumbang dengan Allah. Apa namanya Allah? Buatkan dia istana tersendiri dalam surga. Maka dibuatkan dia istana yang termewah dalam surga. Enalah Almi, yang lain apa? Tersiksa. Apalagi sini ada yang
tidak ikhlas ketika temannya dibully. Pas temannya mau ditarik ke surga, tiba-tiba datang Faisal. Faisal datang, wahai Tuanku, itu Zidan kemarin selama dunia selalu kena bully. Minta maaf tapi tidak ikhlas kak. Maka Zidan ditarik kembali. Tarik dibuang ke pintu mana? Pintu neraka. Oke. Apalagi Allah adalah zat yang membangkitkan segala sesuatu yang dari ketiadaan. Membangkitkan sesuatu dari yang ketiadaan. Contohnya apa ini? Contohnya kayak manusia tadi sudah meninggal. Apalagi Allah menciptakan apa? Muka langit. Coba, kalau kita bisa menciptakan langit, apakah bisa kita selesaikan beribu luasnya langit? Luas bagaimana langit? Apakah kita bisa selesaikan atau tidak? Tidak toh? Itulah keistimewanya Allah. Dia bisa mewujudkan yang tidak ada. Apalagi manusia kalau kita dalam perut, kalau kita sudah lahir, bagaimana kemarin ketika saya di dalam perut, bagaimana cara aku bisa berbentuk seperti ada tanganku, ada kepala, ada kaki dan sebagainya. Kita bayangkan itu semua ciptaan dari Allah. Oke, menghidupkan kembali manusia yang setelah mati. Ini tadi saya jelaskan. Menghidupkan manusia setelah mati. Ini mengutus para nabi dan rasul. Mengutus para nabi dan rasul. Oke. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Dia menyampaikan wahyu. Itu ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad itu pergi mengembala ke suatu gua yang namanya gua Hira. Itu namanya gua Hira. Siapa yang pernah pergi ke gua Hira? Belum? Nanti kalau sudah bisa bercita-cita menjadi pergi ke Mekah untuk melihat gua Hira. Gua Hira. Nah, ketika Nabi dulu bagi seruling, maka Nabi tiba-tiba dikaitkan dengan seorang pakai baju putih, mukanya bercahaya putih dan sebagainya. Tiba-tiba dikaitkan dulu di sampingnya Nabi. Nah, maka Nabi berkata, wahai siapalah kau gerangan? Tiba-tiba Nabi dibaringkan di bela dadanya. Bagaimana kalau kita dibela dada? Nabi pada saat itu dibaringkan tiba-tiba dibela dadanya, cucilah hatinya di dalam. Cuci. Setelah itu dikasih masuk. Pada saat itu, setelah itu Nabi diajarkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Pada saat itu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dengan menggigit. Nah, kira istrinya Nabi sakit. Pada saat itu dia masuk di rumah, Nabi bilang, ayo Muhammad, saya mau tikar, menggigit. Ketika Nabi berbaring, datang lagi malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ini Al-Quran baca sampai bisa. Saya baca, baru kau ikuti saya. Maka disitulah Nabi Muhammad dikasih lancar untuk membaca Al-Quran. Makanya umat Islam, kita harus membaca Al-Quran.
Oke, apa lagi? Cara meneladani al-bait. Cara meneladani al-bait menyadari bahwa hidup akan berakhir. Hidup kita itu akan berakhir. Seperti siapa? Lagunya Wali. Siapa yang pernah dengar lagunya Wali? Apa namanya? Dunia sementara, akhirat apa? Selamanya. Oke, kita di dunia ini kita selamanya ada di dunia. Tidak tahu besok, lusa, atau ini hari tiba-tiba pulang ke sekolah, tiba-tiba mendengar ada orang meninggal. Jangan kaget, kemarin masih hidup di sana, masih sempat punya jalan-jalan. Kenapa tiba-tiba ada punya tiba-tiba punya meninggal? Dan karena itu semua kebesaran siapa? Allah. Itu semua kebesaran Allah. Oke, yang kedua, bersungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh. Makanya kalau kita selalu beribadah, kita berinfak, harus bersungguh-sungguh dengan ikhlas. Nanti bilang, apa ini? Bukan siapa bukan di keluarga ini bawa proposal dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Kita harus dengan ikhlas. Oke, bersungguh-sungguh beribadah. Kita harus bersungguh-sungguh beribadah. Ketika sudah disuruh sholat, jangan disuruh ribut, maka jangan lagi ribut. Tidak boleh lagi ribut. Ketika sudah qamat, maka itu sudah niatkan untuk sholat. Bersungguh-sungguh beribadah. Nah, apalagi ketika kita sudah qamat, kita sudah siap untuk sholat. Berarti itu diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk beribadah. Dan cerita ketika sholat, karena kenapa? Jangan sampai Allah tidak terima sholat tak. Orang khusus saja ketika kita khusyuk, ketika dia khusyuk belum tentu diterima sholatnya. Apalagi kalau kalian cerita ketika sholat. Itu memiliki keyakinan kuat terhadap kebangkitan setelah kematian. Harus memiliki keyakinan yang kuat setelah kematian. Harus yakin bahwa Allah itu ada. Harus diyakinkan dalam kehidupan sehari-hari juga bahwa Allah itu ada. Jangan tanpa siapa? Allah. Oke. Serta menjadi teladan kebaikan yang positif bagi orang lain. Serta menjadi teladan kebaikan yang positif bagi orang lain. Kita harus contoh. Kalian sudah kelas 5. Kelas 5 ini harus memberikan contoh sama adiknya. Adik kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus memberikan contoh yang positif kepada adik-adik. Itu ketika apa yang kalian lakukan pasti dilihat sama adiknya. Ya mungkin kalau jahat, lari-lari di lapangan pasti dia juga lari-lari. Makanya harus memberikan kebaikan yang positif. Bukan cuma di sini, tetapi sama orang lain. Memberikan kebaikan positif kepada orang lain. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Tadi sudah paham semua poin yang saya jelaskan? Sudah paham? Oke. Sekarang kita selanjutnya kerja kelompok. Kerja kelompok duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke. Nah, ini ada saya kasih
kerjakan apa itu al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, al-ba'is, itu nanti ditulis artinya di dalam. Ditulis artinya di dalam. Oke, sudah selesai kelompoknya. Oke, sekarang saya bagikan. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan yang saya kasih. Oke, silakan kerja sesuai dengan kelompoknya. Oke, sebelum dikumpul, saya mau setiap kelompok untuk ke depan presentasikan hasil kelompoknya. Oke, kelompok 4 dulu. Ayo, kelompok 4. Oke, ayo mulai hasil kelompoknya. Pak Guru model. Kita Asmaul Husna. Satu, Al-Qayyum, artinya Maha Allah Maha Kuat. Dua, Al-Kahir. Kedua, Allah Maha Berdiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Mukmin, Allah Maha mematikan. Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Oke, hasil dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 kembali. Dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengartikan Asmaul Husna. 1. Al-Qayyum, Allah Maha Kuat. 2. Al-Qayyum, Allah Maha Kuat. 3. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. 4. Al-Mukmin, Allah Maha mematikan. 5. Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Oke, itulah tadi hasil kelompok. Dan semuanya pada hari ini sudah saya jelaskan semua. Apa itu al-muhyi, al-muhyi, al-ba'is, dan sebagainya. Kita harus beriman kepada 5 Asmaul Husna tadi. Ada namanya membangkitkan, ada namanya menghidupkan, dan sebagainya. Itu harus diteladani semua. Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Coba kita kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Aku